Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan kembali mendengarkan cerita kesaksian yang datang dari Korea Selatan yang menceritakan tentang kehidupan seorang umat Tuhan bernama Philip dengan judul Misionaris yang Terganggu. Philip turun dari pesawat di Atlanta, siap untuk bekerja dalam misi perkotaan selama 3 bulan. Misionaris Korea Selatan berusia 23 tahun ini memiliki jadwal yang padat di hadapannya. Selama seminggu, ia harus bekerja dengan para pengungsi, termasuk membimbing anak-anak pengungsi dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah mereka. Pada hari Sabat, ia harus mengajar sekolah Sabat anak-anak dan melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Namun, ia kemudian mengalami masalah, yaitu teman sekamarnya. Philip tiba bersama sekelompok orang Korea Selatan lainnya untuk melayani sebagai misionaris jangka pendek. Mereka dibagi menjadi beberapa pasangan, dan Philip dipasangkan dengan Samuel yang berusia 20 tahun. Philip dan Samuel pindah ke sebuah rumah kontrakan. Tidak lama kemudian, Philip merasa jengkel dengan teman sekamarnya. Samuel berpikir sangat lama setiap saat sebelum dia berbicara. Kemudian ketika dia berbicara dengan sangat lambat. Philip berpikir dalam hati, "Mengapa kamu tidak bisa berpikir dan berbicara lebih cepat?" Rasa ketidakpuasannya semakin bertambah. Kedua pemuda itu memakan makanan sederhana, biasanya salad dan makanan lain yang tersisa dari perjamuan persekutuan Sabat di gereja Korea setempat. Suatu hari, Samuel memutuskan untuk memasakkan kembali kue beras Korea yang tersisa di dalam oven. Namun, kue beras tersebut gosong dan menempel di loyang. Philip merasa kesal karena ia telah memperingatkan Samuel untuk berhati-hati saat memanaskan kue beras. Kemudian Samuel mencoba memanaskan kembali kue beras yang lain, kali ini di wajan di atas kompor. Namun kue beras tersebut gosong dan menempel di wajan. Kekesalan Philip semakin menjadi-jadi, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Samuel juga tidak mengatakan apa-apa hingga sekitar 1 bulan setelah mereka tinggal di Amerika Serikat. Suatu hari, dia menyarankan untuk berdoa bersama sebelum pergi bekerja dengan para pengungsi. Keduanya belum pernah berdoa bersama. Doa Samuel mengejutkan Philip. Dengan suara yang sangat pelan seperti yang biasa ia lakukan, ia berdoa, "Tolonglah Tuhan, tolonglah saya untuk tidak membenci Philip." Philip mengerti bahwa Samuel berdoa agar mereka bisa rukun. Tetapi ia tidak memperoleh sukacita dari doa itu. Ia justru merasa jengkel. Kejengkelannya bertambah ketika Samuel mengulangi doa yang sama keesokan harinya dan keesokan harinya lagi. "Tolonglah Tuhan, Samuel berdoa. tolonglah aku untuk tidak membenci Philip." Philip dan Samuel semakin jarang berbicara satu sama lain. Akhirnya, mereka berhenti berbicara sama sekali. Konflik memuncak sebulan sebelum waktu mereka berakhir di Amerika Serikat. Philip sedang mengemudikan mobil dan Samuel duduk di sampingnya. Keduanya kelelahan dan keduanya tertidur. Tiba-tiba mereka terbangun dan melihat bahwa mereka akan menabrak kendaraan di depan mereka. Philip membanting setir ke kiri dan mereka menyeberang ke jalur yang berlawanan. Mereka bertabrakan langsung dengan sebuah truk besar. Mobil itu hancur, tetapi Philip dan Samuel selamat tanpa cedera. Supir truk juga tidak terluka dan truk hanya mengalami penyok kecil di bagian bemper depan. Di rumah, Philip dan Samuel berpelukan dan berlutut untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas keselamatan mereka. Philip merasa malu. Ia datang ke Amerika Serikat untuk membagikan Tuhan kepada orang lain, tetapi ia malah berfokus pada dirinya sendiri. Inilah akar dari konfliknya dengan Samuel. Tetapi sekarang, konflik itu tampak begitu kecil dan tidak penting. Philip berpikir, Seharusnya kita berpelukan dan berdoa bersama selama ini sehingga Tuhan dapat memberkati kita sebagai misionaris. Samuel menyarankan agar mereka memberitahu pemilik rumah sewaan mereka, pasangan non-Kristen yang sudah menikah, tentang kecelakaan itu. Beberapa waktu kemudian, Philip dan Samuel menceritakan kepada pasangan itu tentang konflik pribadi mereka selama 2 bulan dan kecelakaan itu. Mereka menceritakan semuanya dari awal hingga akhir. Itu bukanlah sebuah wacana Alkitabiah tentang keselamatan. Itu adalah kisah mereka tentang bagaimana Tuhan tetap menyertai mereka di Amerika Serikat. Bagi Philip, ini adalah pertama kalinya ia menceritakan apa arti Tuhan baginya. Ia khawatir pasangan itu akan bereaksi negatif, tetapi mereka hanya mengungkapkan kekhawatiran mereka akan kesehatannya dan Samuel.
Perjalanan misi ke Amerika Serikat menandai titik balik bagi Philip. Ketika dia kembali ke Korea Selatan, dia diminta untuk menulis kesaksian tentang pengalamannya. Dia menulis daftar pencapaiannya, termasuk menyelesaikan konflik dengan Samuel. Namun ketika ia membaca daftar tersebut, ia merasa malu karena daftar tersebut dipenuhi dengan Saya melakukan ini. dan Saya melakukan itu. tidak satupun nama Yesus disebutkan. Ia menulis draft kedua yang tidak ia sukai. Dia menyadari bahwa dia tidak mencapai apa-apa. Kesaksiannya adalah bahwa Allah telah memakainya untuk mencapai sesuatu. Ia meringkas kesaksiannya dalam satu kalimat. Tuhan menggunakan saya, orang yang lemah dan sombong, tetapi Dia tetap memakai saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berdoalah untuk anak-anak muda Korea yang melayani sebagai misionaris di seluruh dunia. Berdoalah untuk Hankuk Samyuk Academy yang murid-muridnya akan belajar di pusat pelatihan misionaris yang dibuka dengan bantuan persembahan sahabat ke-13 Anda pada tanggal 29 Maret. Terima kasih telah merencanakan persembahan yang murah hati untuk proyek ini di Seoul, Korea Selatan.